Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya ad-din wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan asma dan sifat Allah. Hari ini yang ke-44, Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa. Kata Al-Mujib dan Al-Mujibun masing-masing disebutkan sekali dalam Al-Quran sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mujib terambil dari kata ajaba, yang berarti menjawab. Dari akar kata yang sama lahir kata jawab dan jawaban, yakni membalas pembicaraan atau semacamnya. Ada juga ahli bahasa yang berpendapat bahwa asal kata al-mujib adalah al-zaub, yang berarti merobek atau mengoyak sesuatu. Penggunaan kata ini untuk makna al-zawab atau al-izabah, lantaran keduanya memiliki arti merobekkan diam atau keheningan. Makna sifat al-mujib adalah bahwa Allah maha menjawab permintaan hamba-hambanya. Namun yang perlu dipahami, jawaban dari Allah bukan berarti berupa ucapan-ucapan semata. Al-Mujib adalah nama Allah. Dengan sifat ini dia mengabulkan atau memperkenankan semua permintaan atau permohonan hambanya. Dalam menjelaskan pengertian ini, Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nabi Hud alaihissalam ketika menyeru kaumnya agar memohon ampun dan bertobat dari kemusyrikan, kekufuran dan kemaksiatan, menjelaskan bahwa Allah itu dekat mendengarkan doa dan ampunan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud ayat 61 yang artinya, karena itu mohonlah ampunnya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Mujib yaitu yang menyambut permintaan para peminta dengan memberinya, menyambut doa yang berdoa dengan mengabulkannya, menyambut permohonan yang butuh dengan kecukupan, memberi sebelum dimintai, dan melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Allah karena dialah yang mengetahui kebutuhan dan hajat setiap makhluk. Itu pula sebabnya Allah menyuruh kita berdoa kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ghafir ayat 60 yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam berdoa kita harus selalu yakin dan optimis serta tidak boleh berputus asa dari rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah disertai dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan memperkenankannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, hikmah dan pesan sosial dan ekonomi yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Mujib yang maha mengabulkan doa ini adalah Allah maha mengabulkan doa. Dengan demikian, maka kita perlu pertama meyakini bahwa Allah lah yang mengabulkan doa. Manusia memiliki berbagai permohonan, sedangkan Allah maha mengabulkan. Sampaikanlah segala keinginan baik kita melalui berdoa kepadanya. Niscaya Allah membalasnya. Lakukan doa secara khusyuk. Lakukan doa secara terus-menerus dengan tetap disertai ikhtiar yang maksimal atau upaya zahir untuk mewujudkannya. Perbanyak amal ibadah. Jagalah kesucian rohani dan jasmani saat kita memohon kepadanya. Yang kedua, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung. Salah satu hakikat penting berdoa kepada Allah yaitu menggantungkan diri kepadanya, meminta hanya kepadanya. Ini bermakna bahwa manusia tidak memiliki daya dan upaya selain mengharap kepada pertolongan dan ridhonya. Bukti ketidakberdayaan manusia diantaranya ketidakmampuan untuk memilih dari rahim siapakah ia akan lahir dan siapakah ayahnya. Begitu pula ketidakberdayaan kita untuk menolak suatu penyakit, bala ataupun kematian. Jadi satu-satunya pilihan yang terbaik adalah berserah diri kepada Allah dengan berdoa
dan disertai dengan ikhtiar yang maksimal di dalam kebaikan. Saudaraku, mari kita jadikan sifat al-mujib ini menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara menyempurnakan ikhtiar dengan berdoa kepadanya. Sempurnakanlah ikhtiar dengan berdoa. Yakinlah bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doa kita meskipun kita tidak tahu kapan doa kita akan dikabulkan. Seperti apa pengabulannya. Tugas kita hanyalah melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam ikhtiar dan usaha. Apapun profesi dan bisnis kita, dengan berdoa secara ikhlas dan khusyuk, menjaga kesucian ruhani dan jasmani. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat meminta, satu-satunya untuk memohon pertolongan, dan menjadikan sandaran, serta Allah lah satu-satunya tujuan hidup. Allahu ghayatuna, Allah tujuan kami. Berbaik sangka kepadanya dan meyakini bahwa dialah yang menentukan segala kebaikan bagi manusia, meskipun bisa saja kita sendiri tidak menganggapnya demikian karena keterbatasan ilmu dan pemahaman. Bersedia mendengarkan keluh kesah, pengaduan, koreksi, kritik, termasuk permintaan maaf dari orang lain. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah mengatakan, cukuplah doa yang sedikit dengan adanya banyak amal kebaikan, sebagaimana makanan yang cukup dengan garam yang sedikit. Sifatus Safwah. Demikian saudaraku, mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini memahami makna Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan doa, menambah motivasi kita untuk senantiasa berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan doa secara khusyuk, melakukan ikhtiar dengan maksimal, dan kita sempurnakan dengan doa sehingga Allah memberikan pengabulan kepada kita. Namun pastikan ketika kita berdoa, kita senantiasa menjaga kesucian rohani dan jasmani kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu rabbi fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.